Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali anak-anak sekalian. Kita akan melanjutkan pelajaran Al-Islam kelas 6. Dan pembahasan kita kali ini ialah tentang zakat. Dan yang akan kita bahas ialah yang pertama, pengertian zakat. Kemudian yang kedua, pembagian zakat. Yang ketiga, pembagian zakat mal. Dan yang keempat, cara menghitung zakat mal. Dan yang kelima, orang yang berhak menerima zakat. Dan yang keenam, tujuan zakat. Baik, kita mulai dengan pembukaan. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat yang ke-43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Dan zakat inilah sebuah kewajiban, bahkan masuk dalam rukun Islam. Baik, kita mulai pembahasan yang pertama. Pengertian zakat. Secara bahasa, zakat berarti bersih, bertambah, atau berkembang. Secara istilah, sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak dengan beberapa syarat. Dan hukum membayar zakat ini adalah wajib. Baik, sekali lagi, untuk pengertian zakat ialah secara bahasa bersih atau bertambah atau berkembang. Secara istilah, sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak dengan beberapa syarat. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Pembagian zakat. Zakat dibagi menjadi dua. Yang pertama, zakat fitrah, artinya zakat jiwa. Kemudian yang kedua, zakat mal, zakat harta. Untuk zakat fitrah itu dikeluarkan pada akhir bulan Ramadan. Tujuannya untuk membersihkan jiwa. Ukuran yang dikeluarkan ialah 2,5 kg atau 3 kg per orang. Jenisnya bahan makanan pokok, ya misal ya beras untuk di negara kita. Kemudian yang berhak mengeluarkan setiap muslim dan muslimah yang balik ataupun yang belum balik, yang dewasa ya, atau yang anak kecil juga, itu wajib. Kemudian yang kedua, zakat mal, zakat harta. Yang berhak mengeluarkan ialah yang pertama, dia beragama Islam. Kemudian yang kedua, hartanya sudah mencapai nisab dan haul. Apa itu nisab? Nisab itu adalah sudah memenuhi batas minimal harta untuk dizakati. Sedangkan haul adalah sudah dimiliki selama setahun. Jadi harta itu sudah dimiliki selama 1 tahun. Maka jika sudah dimiliki selama 1 tahun dan jumlahnya sudah memenuhi, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Anak-anak sekalian, zakat mal itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, zakat nukut, yaitu harta kekayaan. Contohnya emas, perak, uang dan cek. Kemudian yang kedua, zakat tijarah, zakat barang dagangan. Contohnya barang dagangan, bahan makanan, alat rumah tangga, bahan bangunan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, zakat an'am, zakat peternakan. Contohnya peternakan unta, sapi, kerbau, kambing, domba, dan hewan yang sejenisnya. Kemudian yang keempat, zakat zira'ah, zakat pertanian. Dikeluarkan saat panen saja. Jika menggunakan air hujan, maka persentase zakatnya sebesar 10%. Jika menggunakan perairan sendiri, maka 5%. Kemudian yang kelima, zakat rikaz, yaitu zakat harta galian. Contohnya adalah minyak bumi, batu bara, dan lain-lain. Sedangkan persentase zakatnya sebesar 20%. Baik, kita lanjut. Itulah pembagian dari zakat mal. Kemudian bagaimana cara menghitung zakat mal, khususnya zakat nukut atau harta kekayaan? Mari kita masuk ke pembahasan berikutnya. Pembahasan keempat yaitu cara menghitung zakat mal. Ketentuannya yang pertama, terpenuhi nisabnya, yaitu jumlah hartanya senilai 85 gram emas murni 24 karat. Kemudian yang kedua, terpenuhi haulnya, harta tersebut sudah dimiliki selama 1 tahun hijriah. Jadi tahunnya adalah hitungan tahun 1 tahun hijriah, bukan masehi. Kemudian yang ketiga, dikeluarkan 2,5% dari harta tersebut nantinya, atau 1/40 dari harta tersebut. Rumusnya P kali E sama dengan H. Kemudian 25% dikali H dibagi 100 sama dengan zakat yang dikeluarkan. Keterangannya
keterangannya P itu adalah harga emas per gram, kemudian E jumlah gram emas yang dimiliki, kemudian H hasil. Baik, kita masuk ke contoh pembahasan. Kita atau saya memiliki emas sebanyak 150 gram. Jadi emas di sini ya soalnya. Kemudian sedangkan harga emas per 1 gramnya saat itu adalah, atau saat ini adalah 90.000. Berapa zakat emas yang harus saya keluarkan? Maka jawabannya adalah, kita tulis rumusnya dulu, kemudian kita masukkan P harga emas per gram yaitu 90.000 dikalikan E jumlah gram emas yang kita miliki yaitu 150 gram. Maka hasilnya adalah 13.500.000 rupiah. Itulah harta kita. Kemudian kita keluarkan sebanyak 2,5%. Maka 2,5 dikali 13.500.000 dibagi 100 dan hasilnya adalah 337.500 rupiah. Jadi zakat yang harus saya keluarkan adalah sebesar 337.000 rupiah. Insya Allah perhitungannya mudah. Jadi anak-anakku sekalian insya Allah sudah bisa memahami bagaimana cara menghitung zakat, khususnya zakat nukut kita atau. Nah, berikutnya kita akan masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu orang yang berhak menerima zakat. Siapa saja yang berhak menerima zakat? Berdasarkan Al-Quran surah At-Taubah surah yang 9 ayat 60, asnaf atau golongan yang berhak menerima zakat atau istilahnya mustahik. Jadi mustahik itu adalah orang yang berhak menerima zakat dari pembayar zakat atau muzaki. Muzaki adalah istilah dari pembayar zakat yang melakukan zakat. Ialah yang pertama fakir, dan miskin, kemudian kita amil, 4 mu'alaf, 5 riqab, kemudian yang ke-6 gharim, yang ke-7 fi sabilillah, kemudian yang ke-8 ibnu sabil. Fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan tetap dan penghasilannya itu tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Kemudian orang miskin adalah orang yang memiliki penghasilan tetap dan penghasilannya itu mencukupi separuh kebutuhan hidupnya saja. Kemudian amil, pengurus atau panitia pengambilan penyalur zakat. Kemudian yang keempat mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Riqab adalah budak atau hamba saya. Gharim adalah orang yang terlilit hutang. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Dan ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal di perjalanan atau musafir. Baik, itu orang-orang yang berhak menerima zakat, dan khususnya para ulama menyebutkan adalah yang paling berhak adalah fakir dan miskin. Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya yang keenam, yaitu tujuan dari zakat. Zakat memiliki tujuan yang mulia, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Itu diantaranya, satu, membersihkan jiwa, kemudian yang kedua, membersihkan harta, kemudian yang ketiga, meringankan beban orang miskin. Baik anak-anak sekalian, cukup sampai di sini pembahasan tentang zakat. Dan terakhir, jika kita buatkan bagan, maka pembahasan zakat ini seperti ini. Baik anak-anak sekalian, cukup sampai di sini pembahasan kita hari ini. Tugas untuk kalian ialah menulis kembali di buku tulis Al-Islam sesuai slide di video ini tentang bagan zakat yang baru saja kita lihat. Kemudian yang kedua, mengerjakan soal tersebut ya, soal di nomor 2 itu. Baik, kita akhiri pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.